Bagaimana rasanya menjadi PSK? Rasanya tidak enak. Biar mudah mendapatkan uang dalam waktu semalam tapi tetap raga dan hati saya kosong dan sangat lelah. Belum lagi mendapatkan klien yang kurang ajar dan meremehkan saya. Beruntung saya masih dilindungi oleh orang-orang yang berniat jahat dengan saya. Dulu waktu masih kuliah dan saya berumur 19 tahun, kerja sampingan saya ya PSK. Berawal dari saya menjadi simpanan lama-lama ketagihan. Bukan nagih seksnya ya tapi nagih gampang dapat uangnya. Setelah kontrak simpanan saya berakhir, saya jadi freelance PSK waktu itu. Rasanya lelah sekali. Maaf, kemaluan saya pun rasanya pegal terus setiap hari. Belum lagi ketika sedang menstruasi luar biasa sakitnya, saya sampai ingin menangis di kosan. Puncaknya adalah saat itu menjelang liburan Natal dan akhir tahun, klien saya membludak. Pernah dalam satu hari saya harus melayani 6 klien dari siang sampai malam. Luar biasa lelahnya diri saya ini waktu itu, pulang ke kosan saya langsung tidur tanpa membersihkan diri. Besoknya jam 11 siang saya harus melayani klien lagi sampai malam. Tiba-tiba seminggu kemudian saya dilanda pusing dan badan drop. Saya close order, matikan handphone, dan tidur seharian. Akhirnya saya kuatkan diri untuk berobat ke klinik. Dokter di sana langganan saya. Bahkan dia sudah tahu kalau pekerjaan sampingan saya seorang PSK. Ketika dia hendak memeriksa saya dia berkata, "Neng, udahan atuh. Ini kamu kelelahan, kecapean. Badan kamu dari kemarin udah drop sebetulnya tapi kamu gak rasain. Kan saya udah bilang tetap jaga kesehatan." Saya cuma diam aja sambil nahan sakit kepala saya. Setelah itu saya pulang dan berjalan pelan-pelan di pinggiran ruko pinggir jalan. Tepat jam 6 sore saya melihat di jalan para wanita muda pekerja kantoran pulang kerja dengan mengendarai motornya. Lengkap dengan kotak bekal makanan yang ditaruh di bawah kakinya. Ada yang rapi dengan flat soles-nya dan ada yang ingin memakai sendal swallow-nya. Sejenak saya tersenyum, membayangkan posisi saya seperti mereka. Lelah bekerja dengan penatnya urusan kantor. Pulang istirahat sambil menikmati streaming film dan cemilan di depan. Seketika saya mengingat keluarga saya di rumah. Saya pulang ke kosan, makan sebentar dan minum obat. Setelah itu saya menelpon ibu di rumah. Saya rindu rumah waktu itu. Keluarga tidak ada yang tahu saya PSK. Setelah sehat saya menjalani aktivitas perkuliahan saya. Dan bodohnya saya tetap open order. Hanya saya menjadwalkan dan membatasi klien setiap harinya. Bahkan saya hanya mau melayani di hari Senin, Selasa, Jumat dengan maks 3 klien. Alasan saya ya karena uang, saya butuh uang. Dan saya berpikir mau perlahan lepas dari ruang lingkup PSK ini. Ketika saya sedang skripsian saya melamar menjadi karyawan magang di suatu perusahaan swasta waktu itu, dan saya diterima. Saya senang bukan main, walau hanya menjadi staf magang dan gaji yang saya terima tidak seberapa. Tapi saya benar-benar bersyukur dan mencintai pekerjaan saya waktu itu. Perlahan saya lupa dengan pekerjaan PSK saya waktu itu. Saya pulang magang bisa berkumpul dan nongkrong di cafe bersama teman-teman kuliah. Saya benar-benar menjalani aktivitas anak muda pada umumnya. Setelah wisuda di umur 23 saya mulai mencari pekerjaan. Dan akhirnya saya diterima di industri dan saya menjadi admin.